Tahukah kamu bahwa di balik segala keinginan, pencarian, dan doa manusia, tersembunyi satu kekuatan sederhana yang sering kita abaikan, yaitu syukur. Syukur bukan hanya soal mengucapkan terima kasih dengan mulut. Ia adalah frekuensi batin, getaran energi yang mampu menyelaraskan kita dengan kelimpahan semesta. Ketika seseorang bersyukur secara mendalam, ia sebenarnya sedang menyetel hidupnya pada saluran keajaiban. Maka, tidak heran jika setelah bersyukur secara tulus, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. Rhonda Byrne, dalam bukunya yang berjudul The Magic, menyebutkan, syukur bukan sekadar respon atas sesuatu yang sudah kita terima, melainkan alat untuk menarik hal-hal yang kita inginkan masuk ke dalam hidup kita. Rhonda Byrne menyusun sebuah perjalanan transformatif selama 28 hari. Ia tidak menawarkan janji instan, tapi mengajak kita menyelami kembali inti terdalam dari hidup, rasa syukur. Ia menyebut ini sebagai the magic practice, latihan harian untuk melatih hati agar selalu berada dalam vibrasi penerimaan dan kelimpahan. Karena, menurut hukum tarik-menarik, law of attraction, semakin kita bersyukur atas yang kita miliki, semakin banyak alasan yang akan datang untuk kita syukuri. Salah satu latihan paling mendasar, namun sangat kuat, yaitu setiap pagi, tulis 10 hal yang kamu syukuri hari ini. Dan lebih dari itu, tuliskan juga mengapa kamu bersyukur atas hal itu. Contohnya, aku bersyukur atas tubuhku yang sehat, karena dengannya aku bisa menjalani hariku dengan penuh energi. Mengapa harus ditulis? Karena menulis rasa syukur bukan sekedar aktivitas biasa. Ia adalah tindakan spiritual, sebuah peneguhan yang menyatukan antara pikiran, perasaan, dan kenyataan. Saat kamu menuliskan hal-hal yang kamu syukuri, kamu tidak hanya memikirkannya atau mengucapkannya begitu saja. Kamu sedang mengikat rasa itu ke dalam bentuk nyata. Kamu menariknya turun dari alam pikiran dan meletakkannya ke dalam dunia fisik. Rhonda Byrne mengingatkan, jangan hanya menulis, aku bersyukur atas pekerjaanku, karena itu terlalu netral, datar, tanpa getaran. Sebaliknya, tambahkan alasannya, ubah menjadi, aku bersyukur atas pekerjaanku, karena lewat pekerjaan ini, aku bisa belajar, bertumbuh, dan membantu orang lain. Nah, dengan begitu, kalimat itu hidup, penuh rasa. Dan saat emosimu terlibat, latihan ini akan mulai mengubah dirimu dari dalam. Perlahan tapi nyata, kamu akan mulai merasakan 1. Rasa cukup, meski saat ini belum punya semua yang kamu inginkan. 2. Merasa bahagia, meski banyak yang belum sempurna. 3. Merasa dicintai, bahkan saat kamu masih belajar mencintai diri sendiri. Karena justru dari rasa cukup itulah, keajaiban mulai berdatangan. Semesta hanya bisa memberi pada hati yang terbuka. Syukur bukan hanya soal mengucapkan terima kasih dengan mulut. Ia adalah frekuensi batin, getaran energi yang mampu menyelaraskan kita dengan kelimpahan semesta. Syukur adalah bentuk tertinggi dari kesadaran jiwa. Ia bukan hanya ekspresi emosional, tapi pengakuan terdalam bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari desain ilahi. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa semesta tidak pernah salah memberi. Bahkan ujian, luka, dan kehilangan bisa jadi adalah pintu menuju kebangkitan. Dalam banyak ajaran sufi dan kebijaksanaan timur, syukur adalah tanda dari jiwa yang tercerahkan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena jiwanya telah sampai pada pemahaman bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah doa-doa kemarin yang sudah dijawab. Syukur mengubah energi kita. Orang yang bersyukur memancarkan energi yang berbeda. Wajahnya teduh, kata-katanya menenangkan, dan hidupnya seolah dimudahkan dari arah yang tak terduga.
Energi syukur menciptakan resonansi yang selaras dengan energi semesta. Di titik inilah terjadi yang disebut morphic resonance, istilah dari Rupert Sheldrake, di mana frekuensi batin seseorang dapat memengaruhi medan energi kolektif. Jika doa adalah permintaan, maka syukur adalah penerimaan. Dan terkadang, dalam syukur yang dalam, kita tidak lagi butuh banyak berkata. Apapun jalanmu, apapun keyakinanmu, syukur adalah jembatan menuju kedamaian. Ia tak membutuhkan bahasa, tak perlu ritual megah, cukup hadir dan berkata dalam hati, "Terima kasih." Ucapkan dengan penuh kesadaran, bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai getaran doa yang naik ke langit. Seolah setiap terima kasih membuka satu pintu, pintu rejeki, pintu kesembuhan, pintu cinta, atau bahkan pintu keajaiban yang tak pernah kamu sangka.